Saudara, daftar nama calon pimpinan KPK sudah diumumkan Presiden dan saatnya DPR bertugas mempersiapkan uji kepatutan dan kelayakan. Lalu calon seperti apa yang bakal dipilih DPR? Sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi tercemin dari pilihan DPR? Kita berbincang dengan John Aziz, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yunto. Selamat petang Pak John Aziz dan selamat petang Pak Emerson. Selamat petang Mbak. Kita ke Pak John Aziz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak John, tanggapan Anda soal 8 calon pimpinan KPK yang dihasilkan pansel ini seperti apa Pak John? Terima kasih Livia. Sebenarnya pansel KPK sekarang ini tidak terlalu sulit sebenarnya untuk memilih 8. Karena pengalaman dari pansel-pansel yang sudah ada, KPK ini kan bukan lembaga baru, kan sudah lama berdiri. Seharusnya tidak begitu sulit untuk mencarinya apabila kalau seumpamanya pansel KPK ini dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan, yang berkomunikasi secara baik dengan para senior-seniornya, gitu kan ya. Nah, saya pikir kalau mengenai apa yang diinginkan oleh Komisi 3, secara pribadi saya sampaikan ya sebagaimana yang disampaikan oleh Livia tadi, yaitu pimpinan KPK yang berintegritas, yang mempunyai kapabilitas, independensi, dan yang paling utama dia tahu kerja pokoknya di KPK itu apa. Tapi Pak John, dari 8 nama yang kemudian sudah dihasilkan, bagaimana Komisi 3 melihat 8 nama ini? Apakah ini sudah cukup akan mewakili KPK nantinya? Terus terang saya belum kenal dengan nama 8 nama itu, gitu kan ya. Belum begitu bersahabat dengan saya. Kebetulan saya punya pengalaman 26 tahun sebagai advokat ya. Saya belum begitu dekat dengan nama-nama itu dan begitu asing, sama-sama kita ketahui, mungkin juga Livia atau masyarakat lain. Track record-nya kita belum tahu, gitu kan ya. Tapi kami dari Komisi 3 ya santai-santai aja untuk melakukan ini. Makanya melalui kesempatan ini saya juga berterima kasih saya ketemu sama Pak Emerson. Mudah-mudahan Pak Emerson bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, gitu loh ya. Baik, Pak John Aziz. 8 nama ini, ya. Jika tadi Pak John Aziz bilang masih belum akrab dengan ke-8 nama, ini berbanding terbalik dengan ICW, Indonesia Corruption Watch, yang justru merilis ada 3 nama yang kemudian dianggap tidak bisa mewakili KPK. Kita bisa simpulkan seperti itu. Siapa saja nih Pak Emerson? Kalau soal nama kita tidak akan sebutkan, tapi kita akan kirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mencoret 3 nama ini yang menurut kita ragukan soal independensinya, kita ragukan juga soal integritasnya. Dan kita ragukan juga soal dukungan terhadap institusi KPK itu sendiri. Karena kalau tadi disampaikan oleh teman-teman ICW ada beberapa persoalan, misalnya soal integritas, soal pelaporan kekayaan yang dianggap tidak wajar. Kemudian yang kedua soal integritas dan independensi, misalnya juga soal ada ditenggarai calon yang ini itu didukung oleh salah satu partai di DPR, gitu. Itu ya. Artinya ada calon susupan, kita bisa bilang seperti itu? Paling tidak ya. Sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan partai tertentu yang ingin menitipkan sesuatu kepada calon pimpinan KPK. Kita langsung lempar ke Pak John Aziz. Pak John Aziz, kata Pak Emerson ini ada calon titipan yang memang disetting untuk menjadi calon pimpinan KPK. Tanggapan Anda Pak John? Ya, kalau itu memang terjadi ya kami sangat menyayangkan. Ya, independensinya selaku pimpinan KPK akan tidak ada kalau seumpamanya titipan-titipan itu. Anda di DPR tidak mendengar isu ini, Pak John Aziz? Ya, saya sebatas di media massa yang disampaikan oleh media massa, ya kami mengetahui tentang hal itu. Tetapi biodatanya bagaimana, apanya kan belum sampai kepada kami. Dan itu sendiri kan Presiden apakah sudah jadi mengirimkan tentang hasil pansel itu ke DPR, kan kita juga belum tahu. Sebagaimana kita ketahui dari pimpinan kan nanti masuk dulu ke Bamus, dari Bamus paripurna, baru kemudian disampaikan ke Komisi 3, baru kami bekerja, kan gitu loh ya. Baik. Jadi sampai sekarang kami belum tahu tentang bagaimana biodatanya, kami sebatas di koran apa segala macamnya kita. Namun demikian kami pun sudah bekerja. Tentu kami juga secara diam-diam kita juga sudah meneliti, sudah mempelajari 8 nama itu siapa-siapa saja
Misalnya saya dengar ada staf ahli BIN, ada dosen fakultas hukum, ada hakim ad hoc, dan lain sebagainya macamnya. Ini kan kita, ya secara diam-diam kami belajar tentang itu. Gitu. Tetapi secara spesifik, secara tentu kami belum tahu. Gitu. Pak Emerson, katanya Pak John Aziz masih belum tahu, masih belum ada informasi terkait dengan tadi ada 3 calon titipan yang tadi Anda sempat singgung. Anda bisa langsung katakan ke Pak John Aziz? Iya, paling tidak begini, di undang-undang kan ada jeda 3 bulan tuh bagi DPR untuk melakukan proses seleksi. Artinya apa? Ada mekanisme bagi DPR untuk menelusuri lagi lebih dalam soal calon-calon ini. Apakah ini bicara soal integritas, kompetensi, kemudian independensi. Tapi apa yang paling harus disorot, yang harus diwaspadai dari DPR nanti? Kata kunci menurut kita independensi. Saya senang dengan Bang Ajis yang dia sendiri mendukung soal independensi KPK. Karena kalau institusi KPK disusupi orang tertentu, ada titipan-titipan baik dari partai politik atau pihak-pihak tertentu, pastinya tidak akan mendukung kerja-kerja KPK dalam hal penanganan perkara korupsi. Misalnya bicara soal penindakan gitu ya. Ketika melakukan proses penindakan, wah ini kan titipan tertentu jadi nggak boleh diproses. Nah ini kan tidak memberikan kontribusi yang cukup positif buat KPK. KPK kan ketika berjalan menangani perkara korupsi itu kan harus menggunakan kacamata kuda. Siapapun yang diduga terlibat, sepanjang bukti-bukti sudah cukup sangat kuat, itu bisa diproses, mau dari partai manapun, mau dari institusi manapun, itu bisa dilakukan proses penindakan. Nah ini yang saya pikir juga harus jadi warning buat teman-teman di DPR agar jangan sampai KPK digembos itu oleh pihak-pihak yang sebenarnya ini justru mencederai agenda atau semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sepanjang KPK-nya tidak independen, pimpinan KPK tidak independen, ini pastinya juga akan mempengaruhi kerja-kerja dari institusi KPK secara keseluruhan. Dan kalau itu yang terjadi, KPK tidak independen, nah ini tidak ubahnya seperti institusi penegak hukum yang lain yang rentan atau rawan terjadi praktek intervensi. Ada titipan tertentu untuk kasus ini ditangani, kasus ini boleh. Seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi untuk KPK. Akan ada banyak titipan yang kemudian dikhawatirkan akan masuk dalam nanti pemilihan calon pimpinan KPK di Komisi 3. Pak John, bagaimana komitmen Komisi 3 untuk menghindari ini, Pak John? Komitmen Komisi 3 saya pikir kami akan berjalan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami tidak ada, artinya sampai sejauh ini saya dari fraksi Partai Golkar tidak ada titip-titipan. Kami pure yang akan kami lakukan kalau dia memang bagus, dia bisa bekerja sama dan sesuai dengan domain pekerjaannya yaitu hukum. Dia mengerti tentang hukum, dia mengerti tentang penyelidikan, dia mengerti tentang penyidikan, dia mengerti tentang penetapan tersangka dan lain sebagainya macamnya. Saya pikir ya ditambah dengan faktor independen, faktor integritas, faktor kapabilitas ya jalan sudah kan gitu. Dan saya sependapat dengan Pak Yunto gitu kan dia bahwa KPK ini Pak Emerson Yunto bahwa KPK ini kan sangat diperlukan, sangat masih diperlukan tentang dalam hal penindakan korupsi. Gitu Pak kan ya, kita berkomitmen sama dengan ICW gitu kan. Komitmennya sama, itu nanti yang akan ditagih masyarakat se-Indonesia terhadap Komisi 3. Tapi Pak John, yang saat ini juga menjadi sorotan, ini terkait dengan isu pencopotan Kabareskrim Budi Waseso. Tadi fraksi PDI Perjuangan sudah keras menolak adanya pencopotan dari Budi Waseso. Anda dari fraksi Golkar di Komisi 3 bagaimana menanggapi ini? Ya, saya kenal baik dengan Pak Budi Waseso. Ya, sebatas artinya dalam hal pekerjaan kami di Komisi 3 karena beliau sering di Komisi 3. Dan selama ini saya lihat Pak Budi Waseso pekerjaannya sangat baik. Banyak kasus-kasus besar selama dia pegang sebagai Kabareskrim banyak yang jalan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Budi Waseso selama dia menjabat sebagai Kabareskrim sudah sesuai dengan cita-cita pemerintah, tujuan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan Pak Budi Waseso sudah banyak memperbaiki kinerja-kinerja Bareskrim dalam hal penindakan korupsi pada khususnya. Baik. Dan saya secara pribadi dan juga mungkin Golkar juga ya sangat menyayangkan kalau terjadi pencopotan atau pemindah tugasan Pak Budi Waseso selaku kepala Bareskrim. Itu artinya dalam pencopotan Budi Waseso ini Golkar dan juga PDIP satu suara menolak pencopotan Budi Waseso. Tapi kalau kita lihat dari sisi Komisi 3 yang memang merupakan mitra.
Livia, kami objektif saja, Livia. Artinya saya tidak berpandangan sama dengan PDIP atau fraksi-fraksi partai lain. Kami melihat secara objektif kinerja dari Pak Budi Waseso. Itu yang kami sampaikan. Kinerja dari Pak Budi Waseso perlu diapresiasi menurut Anda. Tapi kemudian sebagai mitra dari Komisi 3 kepolisian ini, kalau misalnya tadi Budi Waseso alasan pencopotannya karena dianggap sering membuat kegaduhan ekonomi. Anda bagaimana melihat hal ini? Saya tidak melihat arahnya ke situ. Ya, saya tidak melihat arahnya Pak Budi Waseso sering atau ada membuat kegaduhan ekonomi, tidak. Pekerjaannya sebagai polisi. Polisi selaku reserse. Reserse itu kerjanya adalah menindak lanjuti apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus gitu kan ya. Dan itu sudah dilakukan oleh yang bersangkutan secara baik. Di mana kegaduhan ekonomi yang mana? Mungkin bagi mungkin sebagian yang terganggu terhadap pekerjaannya Pak Budi Waseso, saya pikir wajar-wajar saja. Anda melihat artinya ada orang-orang yang terganggu, itu artinya ada kemungkinan ada intervensi di sini, Pak John? Tadi Anda sempat menyinggung mungkin saja ada orang yang terganggu. Ya, kalau misalnya ada orang yang terganggu akibat pekerjaannya Pak Budi Waseso, ya bisa saja ada intervensi kan gitu kan ya. Cuman secara pribadi dan kami Komisi 3 selama ini tidak ada masalah dengan Pak Budi Waseso. Baik-baik saja, artinya apa yang disampaikan oleh polisi selama ini dan apa yang kita lihat selama ini. Jadi artinya Pak John, Komisi 3 sudah berjalan dengan cita-cita pemerintah. Menolak pencopotan Komjen Budi Waseso dari Kabar Eskrim. Ya, kita bisa simpulkan seperti itu? Itu hak prerogatifnya pemerintah. Itu kan hak prerogatifnya pemerintah. Tapi Komisi 3 seperti apa, Pak? Komisi 3 apakah bulat satu suara menolak dan menyayangkan jika memang Kabar Eskrim Budi Waseso ini dicopot? Dan Livia, ini kan baru isu. Kami dari Komisi 3 belum ada ini. Jadi saya tidak bisa saya mengatasnamakan Komisi 3. Tapi secara pribadi saya menyampaikan bahwa kalau memang terjadi pencopotan Pak Budi Waseso, saya sangat menyayangkan karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Budi Waseso selama beliau menjabat Kabar Eskrim sudah sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk memberantas korupsi maupun memberantas kejahatan-kejahatan lainnya. Kita bisa lihat bersama bagaimana hasil-hasil yang telah dicapaikan oleh yang bersangkutan. Sudah sesuai dengan cita-cita memberantas korupsi, ini sudah seiring dengan pemerintah itu, kata John Aziz dari Komisi 3. Bang Emerson, Anda melihatnya seperti apa? Kalau bicara soal rumor ini, menurut kita sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan kenapa tidak dari dulu gitu. Pak Kenapa tidak dari dulu maksudnya? Budi Waseso dicopot. Jadi kalau disampaikan oleh Bang Aziz tadi bahwa dinilai performanya sudah cukup baik, di kasus mana yang tanda kutip berhasil gitu ya. Indikator berhasil itu ketika kasus ditangani itu dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian di pengadilan dan kemudian diputus bersalah oleh hakim. Tapi sebentar, Bang Emerson, ini netral kan ya, bukan karena Anda sempat dilaporkan juga ke Barreskrim? Tidak. Dalam posisi begini, yang dilakukan oleh Pak Barreskrim Budi Waseso ketika dilantik kan dia mengkriminalisasi KPK saat itu, pimpinan KPK. Dugaannya. Ya, jadi ada pelaporan soal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto, yang itu ditindaklanjuti di era Pak Budi Waseso menjabat. Jadi sepanjang Pak Budi Waseso menjabat, ada 49 laporan kriminalisasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu dan sebagian besar itu berlanjut ke proses hukum, ke penyidikan. Ditetapkan sebagai tersangka dan sebagainya. Dan kita juga tadi pertanyaannya adalah apa keberhasilannya? Tapi kalau kita lihat dari kasus dwelling time, kita katakan dari kasus Pelindo yang baru saja diinvestigasi, Pelindo, dwelling time, sapi, mana yang selesai? Dan segala macam. Mana yang selesai? Indikatornya kan bukan sekedar hanya hiruk-pikuk di media menangani perkara itu. Tapi yang selesai dilimpahkan ke kejaksaan, selesai dilimpahkan ke pengadilan, itu indikatornya. Bicara soal penanganan atau komitmen anti korupsinya, Pak John Aziz harus cek, sampai saat ini belum ada laporan harta kekayaan oleh Pak Budi Waseso yang dilaporkan ke KPK. Tapi kalau kita lihat, Pak Budi Waseso juga baru beberapa bulan menjabat. Tidakkah ini terlalu keras? Pak Budi Waseso baru menjabat berapa bulan? Dia pernah menjadi Kapolda Gorontalo. Pernah menjabat jabatan tertentu yang harusnya. Terus saja kita tanyakan ke Pak John. Pak John, ini jadi begini, kalau menurut hemat saya begini, menurut hemat saya,
penyidikan sampai kepada penuntutan itu kan bukan seperti membalikkan telapak tangan, gitu kan ya. Memang serba salah juga mereka-mereka yang polisi itu, gitu. Kalau terlalu cepat juga salah, terlalu lambat. Ya saya pikir untuk memproses suatu perkara ada proses penyelidikan juga dulu, gitu kan ya. Dari penyelidikan ini sudah mantap, sudah oke, sudah valid, dinaikkan kepada proses penyidikan. Baik. Pak Gitu Emerson, kan? Dan sama-sama kita ketahui Pak. Ya, Pak Jon, dan silakan. sama-sama kita ketahui Pak Budi Waseso baru berapa bulan dia menjabat, kan begitu. Tetapi selama dia menjabat ya banyak gaung-gaung perkara besar, artinya yang ditindaklanjuti sama Barreskrim, dan ini kita harus apresiasi. Kita langsung lempar ke Pak Emerson. Pak Emerson, kata Pak Jon masih butuh waktu. Terlepas ya dari ada yang Baik, Pak Jon, kita lempar dulu ke Pak Emerson. pimpinan KPK segala macam itu lain soal lah saya pikir. Ya, gitu kan, ini kan lagi-lagi tadi selama Pak Budi Waseso menjabat sebagai Kabar Reskrim kan muncul banyak kegaduhan. KPK, 2 orang pimpinan KPK nonaktif digantikan PLT yang itu mempengaruhi kerja-kerja KPK. Kasus Pelindo, dwelling time, kemudian sapi dan sebagainya itu nggak selesai. Betul bicara soal waktu, tapi kalau dia terburu-buru memproses seseorang tanpa ada bukti-bukti yang cukup kuat, ini kan tanda-tanda kecerobohan gitu ya. Jadi jangan sekedar ingin show of force tapi tidak didukung dengan bukti-bukti. Kita tunggu apakah betul ada isu pencopotan ini jadi atau tidaknya. Mudah-mudahan kalau saya sih harapannya. Kalau menurut Anda mudah-mudahan, kalau kata Pak Jon jangan sampai dicopot. Terima kasih 2 narasumber saya telah bergabung di Kompas Petang, Pak Jon Aziz dari Komisi 3 Fraksi Golkar dan Bang Emerson Yunto dari ICW. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saudara, saja ada Kompas Petang kembali dengan informasi sepanjang hari ini.